Sing sepele yen metu saka ati sing suci, bisa dadi kekuatan gede, sing gede yen kebagumede, malah dadi ora ana gunane. Jadi, sesuatu yang sepele, bila keluar dari hati yang suci, bisa menjadi kekuatan besar. Sebaliknya, sesuatu yang tampak besar tetapi penuh kesombongan, justru tidak ada gunanya. Kembali membahas tentang tokoh utama dalam punakawan di pewayangan Jawa, yaitu Semar. Pernah kalian mendengar bahwa Semar memiliki ajian yang tersembunyi di balik sikap bijaknya? Salah satu ajian yang sering disebut secara simbolik adalah ajian kentut Semar. Meski terdengar lucu dan nyeleneh, ajian ini sejatinya mengandung makna filosofi yang sangat kekuatan sejati yang muncul dari kesederhanaan. Ajian kentut Semar tidak dimaknai sebagai ilmu kasar atau kekuatan lahiriah semata, melainkan perlambang daya spiritual yang mampu meluluhkan kesombongan, mengusir kebatilan, dan menyadarkan mereka yang tersesat oleh hawa nafsu dan kekuasaan. Kisah kentut Semar yang dikenal sebagai cerita jenaka dalam tradisi tutur Jawa. Pada suatu ketika, di tengah perjalanan Pandawa menuju alas atau hutan untuk bertapa, Semar berjalan paling belakang. Tubuhnya yang tambun, wajahnya sederhana, dan langkahnya pelan membuat orang sering mengira ia hanyalah abdi biasa. Padahal, dialah pamomong sejati, penjaga keseimbangan dunia. Di tengah hutan yang sunyi, para Pandawa merasa suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti, burung-burung diam, dan hawa menjadi berat. Ternyata, para raksasa halus dan makhluk angkara murka sedang berkumpul, berniat mencelakai Pandawa. Semar mengetahui semua itu. Namun ia tidak menghunus senjata, tidak pula mengucap mantra panjang. Ia hanya berhenti sejenak, tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Wiswayahe." Tiba-tiba, Semar kentut. Kentut itu bukan kentut biasa. Suaranya tidak keras, tetapi getarannya mengguncang alam. Bau yang keluar bukan bau menjijikan, melainkan bau aneh yang membuat makhluk halus tak tahan. Para raksasa berteriak, kepalanya pening, kekuatannya luluh, dan satu persatu lenyap kembali ke alamnya. Para Pandawa terkejut. Bima bertanya, "Kakang Semar, mengapa hanya dengan kentut, semua musuh bisa kalah?" Semar tertawa kecil, lalu menjawab dengan bijak. Sing sepele yen metu sakati sing suci, bisa dadi kekuatan gede. Sing gede yen kebak gumede, malah dadi ora ana gunane. Artinya, nak, sesuatu yang sepele bila keluar dari hati yang suci bisa menjadi kekuatan besar. Sebaliknya, sesuatu yang tampak besar tetapi penuh kesombongan, justru tidak ada gunanya. Sejak saat itu, para Pandawa memahami bahwa kesaktian sejati bukan terletak pada pamar kekuatan, melainkan pada kesucian batin, keikhlasan, dan kerendahan hati. Ilmu kentut Semar ini bukan ilmu sembarangan. Ia bukan ilmu hitam, bukan pula sihir jahat. Ilmu kentut Semar adalah perwujudan kekuatan kosmis yang berasal dari keselarasan antara tubuh, jiwa, dan kehendak Gusti. Semar sejatinya adalah Batara Ismaya, kakak Batara Guru, yang turun ke dunia sebagai pamong manusia. Ketika turun ke alam fana, ia melepaskan seluruh kemegahan kedewataan dan menyamarkannya dalam wujud rakyat jelata. Ilmu-ilmu tingkat tinggi pun ia bungkus dalam bentuk yang paling sederhana, bahkan dianggap memalukan, kentut. Mengapa kentut? Karena kentut adalah simbol kejujuran tubuh, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa disombongkan, dan selalu datang apa adanya. Ilmu kentut Semar bukan tentang bau atau suara semata. Ia adalah haji pamungkas yang bekerja pada banyak lapisan. Di antaranya, 1. Lapisan fisik. Dalam cerita, sekali Semar mengeluarkan kentutnya, musuh bisa terpental, roboh, bahkan pingsan. Bau menyengat itu melumpuhkan prajurit, memporak-porandakan barisan, dan membuat senjata tak lagi bertuah. Namun ini hanyalah lapisan terluar. 2. Lapisan batin. Kentut Semar membuat musuh kehilangan kesombongan.
Raja Lalim yang selama ini pongah tiba-tiba merasa kecil, malu, dan tersadar akan kebodohannya. Bau yang menusuk bukan sekadar bau, melainkan aroma kebenaran yang memaksa batin berhadapan dengan dosa sendiri. 3 lapisan kosmis. Dalam tingkat tertinggi, kentut semar adalah getaran alam. Ia mengguncang keseimbangan jagat, mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari bentuk yang indah atau kata-kata yang luhur. Kisah Semar mengalahkan Raja Angkara. Dikisahkan suatu masa, ada raja besar yang mengaku sebagai titisan dewa. Ia menindas rakyat, merusak tatanan, dan menghina kaum kecil. Banyak kesatria telah mencoba menegurnya, namun gagal. Semar datang tanpa senjata, tanpa pasukan, hanya mengenakan pakaian lusuh. Raja itu tertawa dan berkata, "Orang buruk rupa sepertimu berani menasehatiku?" Semar hanya tersenyum. Ia duduk bersila, menarik napas panjang, lalu dengan tenang mengeluarkan kentutnya. Sekejap, istana megah itu dipenuhi aroma yang tak tertahankan. Para pengawal berlarian, para menteri jatuh tersungkur. Sang raja sendiri terdiam, tubuhnya gemetar, pikirannya dipenuhi bayangan kejahatan yang pernah ia lakukan. Akhirnya sang raja menangis dan bersujud, bukan kepada Semar, tetapi kepada kebenaran. Makna filosofis ilmu kentut semar. Ilmu ini mengajarkan beberapa hal penting. Kebenaran sering datang dari hal yang diremehkan. Kesaktian sejati tidak perlu dipamerkan. Kerendahan hati lebih kuat dari kesombongan. Yang paling sederhana bisa mengalahkan yang paling megah. Kentut, sesuatu yang dianggap hina, justru menjadi senjata paling ampuh. Ini selaras dengan falsafah Jawa. Sing sapa ngasorake awake dewe, iku sejatine wong luhur. Artinya barang siapa merendahkan dirinya, dialah orang yang mulia. Ilmu kentut semar tidak bisa ditiru. Banyak orang mencoba menertawakan, menyepelekan, bahkan mempraktikkan secara lahiriah. Namun tanpa kesucian niat, keikhlasan, dan ulas asih, yang keluar hanyalah bau, bukan kesaktian. Karena sejatinya, ilmu kentut semar bukan berada di perut, melainkan di hati. Jadi, kisah ilmu kentut semar bukanlah cerita jorok atau sekadar lelucon rakyat. Ia adalah sindiran halus terhadap manusia yang terlalu memuja penampilan, gelar, dan kekuasaan. Semar mengajarkan bahwa kekuatan tertinggi justru lahir dari kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian untuk menjadi apa adanya. Dan begitulah Semar, tertawa, dianggap lucu, namun ketika ia kentut, dunia pun tersadar. Kentut Semar pun dikenang bukan sebagai lelucon semata, tetapi sebagai simbol bahwa rakyat kecil punya daya, bahwa yang dianggap hina bisa menyelamatkan dunia, dan bahwa kebijaksanaan sering datang dengan cara yang sederhana, bahkan lucu. Jadi dalam cerita rakyat dan humor pewayangan Jawa, Semar memang sering digambarkan memiliki ilmu kentut, tetapi maknanya bersifat simbolik dan satiris, bukan harfiah semata. Ilmu kentut Semar dalam kisah wayang dan cerita lisan, Semar kadang menggunakan cara-cara yang terkesan lucu atau kasar, termasuk kentut, untuk menundukkan musuh. Kentut Semar dipercaya bisa melumpuhkan raksasa atau musuh sakti, mengusir kekuatan jahat, menjadi senjata pamungkas tanpa kekerasan. Namun ini bukan ilmu fisik, melainkan cerita simbolik. Jadi, makna simbolik di balik kentut. Dalam falsafah Jawa, kentut Semar melambangkan kekuatan rakyat kecil yang dianggap remeh, tapi justru dahsyat. Kebenaran yang sederhana namun memukul kesombongan. Ilmu sejati tidak selalu tampak mulia atau indah, tetapi efektif dan jujur. Semar mengajarkan bahwa kesaktian sejati tidak selalu datang dari mantra tinggi atau kesombongan, tetapi dari keikhlasan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Unsur humor dan kritik sosial. Ilmu kentut juga berfungsi sebagai humor pewayangan agar cerita tidak kaku. Sindiran halus kepada penguasa dan ksatria yang terlalu mengandalkan kesaktian lahiriah. Cara Semar menertawakan keangkuhan dunia. Kalau dalam pandangan spiritual Jawa,
dalam tafsir kebatinan. Kentut semar sering dimaknai sebagai pelepasan energi negatif. Lambang pembersihan batin. Simbol bahwa yang dianggap hina oleh manusia, belum tentu hina di mata Yang Maha Kuasa. Memang Semar dikenal memiliki ilmu kentut dalam cerita wayang, tetapi bukan untuk dipahami secara literal, melainkan sebagai simbol kesaktian rendah hati. Ajaran bahwa kebijaksanaan tertinggi bisa muncul dari kesederhanaan.